Tahukah Anda bahwa tayangan-tayangan TV yang Anda lihat bisa mempengaruhi pola pikir Anda? Jadi kalau Anda nonton tayangan-tayangan yang menginspirasi, hidup Anda akan berubah. Kalau Anda menonton tayangan-tayangan yang tidak menginspirasi atau yang alay, hidup Anda akan jadi alay. It's simple math. Alay, nonton alay. It's simple math. Now, saya bertemu dengan banyak orang, ya. Salah satunya adalah Mamat. Ini orang berjasa membersihkan lingkungannya, oke? Dan banyak sekali penonton yang ada di studio. Setiap hari berganti-ganti. Dan saya melakukan ini lebih dari 20 tahun hidup saya. So I learn something about people. Saya belajar sesuatu tentang manusia. Yang akan saya ceritakan adalah bukan hal yang enak didengar, tapi adalah hal yang benar. Dan Anda juga sudah tahu. Hanya masalahnya kadang-kadang kita tidak mau percaya akan hal itu. Saya membagi menjadi beberapa kategori tentang manusia. Dan ingat ini baik-baik. Mungkin bisa membantu hidup Anda. Yang pertama, semua orang bohong. Semua orang berbohong. Everybody lies. That's including you. Including you. You. Apalagi Billy. Everybody lies. Orang tua bohong pada anaknya. Kalau nggak makan, nasinya nangis. Itu udah bohong. Anak bohong pada orang tuanya, pura-pura tidur tapi dia nggak tidur. Guru bohong pada muridnya, ngajar terlihat seperti senang padahal di rumah lagi ribut. No, everybody lies, right? Kalian juga bohong sama orang tua, kalian juga bohong. Ada yang di sini pura-pura senang padahal kalian bete dan lagi lapar nahan pipis. Because everybody lies, semua orang bohong. Masalahnya bukan semua orang bohong, masalahnya adalah di mana bohongnya dan apa kadar bohongnya. Ada artis-artis yang pura-pura mau cerai ternyata enggak. Untuk mencapai simpati dari masyarakat. Jadi kalau kalian ketemu orang, pikirkan dulu, well, wait, mungkin dia bohong. Because everybody lies. Bohongnya di mana? Itu yang kalian harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan percaya pada kata-kata. Jadi kalau kalian mendengar celoteh orang pintar, ya, wah, inspirasi, motivator, termasuk saya misalnya, jangan percaya pada kata-katanya. Termasuk jamaah kata-kata saya. Ya. Kenapa? Karena kata-kata itu gak ada harganya. Dan semua orang bisa menjanjikan apapun. Kerja ini dapatnya begini, ikut ini dapatnya begini. Kamu sama saya jamin hidup kamu. Ya, bullshit. Karena harganya tidak ada kata-kata. Jadi ketika kalian dijanjikan oleh manusia dengan kata-kata, ingat, everybody lies. Kalian udah tahu, cuman kadang-kadang kita nggak mau mengakui kalau itu benar, ya kan? Everybody lies. Kadang-kadang, apalagi wanita gitu, wah terbuai dengan kata-kata lalu percaya. Kenalan di Facebook lalu japri. Japri lalu ketemu lalu hamil. Hamil baru mikir, bener juga everybody lies. Now, yang ketiga, manusia itu selalu memiliki alasan. Dan manusia memiliki alasan karena dia tidak mau melakukan hal tersebut. Jadi intinya kalau dia memberikan alasan pada Anda, misalnya saya nggak bisa datang, saya begini, saya sakit perut, saya begini, saya mencintai kamu tapi kamu lebih baik jadi adik saya karena kamu terlalu baik buat saya. Bullshit! Alasan dibuat karena manusia tidak mau melakukannya. Jadi kalau manusia, kalau Anda ketemu orang dan orang itu memberikan alasan, jangan didengarkan alasannya. Yang didengarkan adalah intinya. Alasan diberikan karena dia tidak mau melakukan hal tersebut. Gampang kan? It's simple. Saya ada di sini karena saya dibayar. Saya bukan bertujuan menginspirasi Anda semua, enggak. Kalau saya nggak dibayar, saya juga nggak mau kok menginspirasi Anda semua. Everybody lies. Kecuali saya. Okay. Manusia yang keempat. Manusia itu menilai orang lain. Dan ini adalah sifat dasar manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Hewan tidak pernah melihat, bulu anjing itu lebih baik dibandingkan bulu anjing saya. Itu enggak. Atau hewan tidak pernah melihat, oh, kambing itu kok lebih ganteng dibandingkan anak saya. Enggak. Tapi manusia menilai, sepatu Anda lebih jelek dibandingkan sepatu saya. Dan seperti saya suka ngomong, kalau ada wanita ketemu wanita, dia bilang, wah, hijabnya bagus ya. Bohong. Dia ngomong begitu hanya untuk Anda ngobrol. Karena setiap orang menilai diri orang lain. Dan it's okay. Yang jadi masalah adalah if you care. Kalau Anda peduli penilaian orang, itu jadi masalah. Jadi kalau Anda dinilai orang, so what? Anda juga bisa menilai dia. Dinilai orang, nilai aja balik. Nggak ada harganya, tidak ada salahnya. Now, yang kelima. People will hurt you. Manusia, teman dekat Anda, keluarga Anda, saudara Anda, orang yang tidak Anda kenal akan menyakiti Anda. Akan, artinya pasti.
Masalahnya adalah kapan kita tidak tahu. Masalahnya adalah hal apa yang disakiti kita tidak tahu. Oke? Because people, manusia dilahirkan beda dengan hewan. Manusia bisa menyakiti manusia lainnya tanpa ada tujuan. Jadi kalau Anda disakiti, dan biasanya kalau setelah menyakiti, mereka akan membuat alasan seakan-akan Anda yang salah. Selalu. Ya kan? Anda dimarahin orang tua Anda yang salah. Padahal kadang-kadang orang tua kita yang salah. Right? But that's humans. Jadi kalau Anda disakiti orang, jangan nangis, jangan bete, jangan merasa salah dan sebagainya. Karena it's human. People will hurt other people. Kalau tidak ada masalah, dibuat jadi masalah. Itu kan yang terjadi sekarang. Oke. Yang keenam, dengarkan saya baik-baik. Manusia bisa mencintai. Dan yang dicintai pertama kali adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain. Jadi kalau Anda mengatakan, saya mencintai Anda sampai mati, saya mati nggak apa-apa demi Anda. Buktikan. Kasih gunting yang runcing. Coba gitu. Ya, coba. Dia bisa mencintai orang lain dengan segenap hati. Tapi dengan syarat-syarat dan dengan kondisi tertentu. Jadi kalau tidak ada syarat dan kondisi tertentu, dia akan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Sampai katanya ketemu pasangan yang tepat dan sebagainya. Well, you think. 7. Manusia akan menunjukkan sifat aslinya kalau dia tidak butuh Anda lagi. Agree? Setuju? Iya, pasti. Anda baik terhadap guru Anda karena Anda jilat guru Anda supaya nilai Anda bagus. Ya, simple kan? Saya ada di sini karena acara saya masih ditonton orang. Bos-bosnya baik sama saya. Kalau acara saya nggak ditonton orang, peduli apa, mereka nggak akan mau ketemu saya. Orang baik karena punya tujuan, karena masih peduli, karena masih ada butuhnya. Kalau sudah tidak ada butuhnya, enggak. Jangankan orang tidak dikenal, anak saja kalau sudah tidak peduli sama orang tuanya, udah nggak ada butuhnya, anak banyak yang pergi. So remember, manusia akan menunjukkan sifat aslinya ketika dia tidak butuh Anda. Jadi coba bikin sebuah situasi di mana seakan-akan mereka tidak butuh Anda. Apakah mereka masih peduli? Yang ke-8. Manusia akan suka pada Anda kalau Anda terlihat sama seperti mereka. Saya selalu mengatakan burung itu ngumpul kalau bulunya sama. Jadi burung cendrawasih hanya ngumpul sama burung cendrawasih. Nggak ada burung merak ngumpul sama burung emprit, itu nggak ada. Nggak ada. Pejabat ngumpul sama alay nggak cocok. Gitu. Tapi bisa dikumpulkan. Akhirnya terjadi 2. Yang alay jadi pinter, atau yang pinter jadi alay. Oke? Anda tergantung dari 7 orang yang ada di sekitar Anda. Jadi intinya seperti pelangi. Kalau Anda tidak bisa mewarnai lingkungan Anda, kalau Anda tidak bisa merubah lingkungan Anda jadi lebih baik, keluar dari lingkungan Anda. Jangan mau masuk ke sana. Ingat, 7 teman Anda terdekat mempengaruhi hidup Anda, mempengaruhi sifat Anda. Jadi kalau Anda mau lihat sifat Anda seperti apa, lihat 7 orang terdekat teman Anda. Itu seperti Anda. Itulah makanya sosialita ngumpul sama sosialita. Itu kenapa anak SMA ngumpulnya sama anak SMA. Itu kenapa biker ngumpulnya sama biker. Ada orang-orang yang coba-coba masuk dan nggak bisa keluar, akhirnya jadi biker. Ada yang coba-coba sosialita, masuk nggak bisa keluar, akhirnya jadi sosialita, padahal nggak punya uang. Kita sebut apa? BPJS ya, benar kan? Apa BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Ke-8. Oh, tadi ke-8. Nah, tadi udah ke-8. Saya salah ngitung soalnya ya. Nah, ke-9. Ini yang paling penting. Anda tidak bisa membuat setiap orang di dunia ini suka pada Anda. Saya membawa acara ini lebih dari 7 tahun. Dan banyak yang nggak suka sama saya. Saya kasih tahu, saya juga nggak suka sama kamu. Anda nggak bisa bikin semua orang suka pada Anda. Jadi Anda nggak usah berusaha sedemikian keras, sedemikian rupa untuk membuat orang lain suka sama Anda. Just be yourself. Kalau orang lain suka sama Anda, good. Kalau mereka tidak suka sama Anda, itu bukan teman Anda. Dan Anda nggak perlu banyak teman. Ya, teman di Facebook, di Instagram, itu bukan teman. Ya, teman itu yang ada di sekitar kalian. Nggak lebih banyak dari 7 orang. Itu baru namanya teman. Jadi jangan bangga, oh teman saya di Facebook 3.000, kenal juga enggak. Ya, dan Anda nggak perlu membuat orang suka pada Anda. No, forget it. Dan karena orang tidak suka pada Anda, biasanya orang akan menjatuhkan Anda. Saya mau cerita. Ada seorang pendekar yang luar biasa hebatnya.
dia satu saat dia berjalan dan dia masuk ke sebuah padepokan. Padepokan ini isinya adalah orang tua, pendekar juga yang hebat dan bijaksana. Si pendekar muda ini masuk ke kelasnya, lagi latihan bela diri. Dia masuk lalu dia mengatakan, "Hei, kamu pendekar tua, lawan saya. Dasar bodoh, tua, jalan bongkok, rambut nggak punya." Begitulah pokoknya ya. Tapi keren. Kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh bodoh, udah nggak zamannya kamu, sekarang zamannya saya, kamu tuh bukan siapa-siapa dan semua. Dikata-katain terus-terusan. Apa yang dilakukan oleh pendekar tua itu? Dia diam dan dia terus mengajar. Lalu didorong supaya marah. Dia diam, dia minggir, dia bilang maaf, lalu dia terus mengajar. Sampai akhirnya si pendekar muda ini pergi. Setelah dia pergi, murid-muridnya ngumpul dan dia tanya sama pendekar tuanya. Dia nanya begini, "Maaf, Master, kenapa Anda diam? Saya tahu kamu itu lebih hebat dibandingkan anak muda itu. Tapi kenapa kamu diam? Kenapa kamu nggak balas? Kenapa kamu nggak nunjukin kalau kamu lebih hebat?" Lalu si pendekar tuanya itu berkata seperti ini, "Kalau kamu dapat hadiah dari orang lain, kamu ambil hadiahnya, jadi punya siapa barang? Punya kalian kan? Oke. Kalau kalian dapat hadiah dari orang lain, kalian nggak terima hadiahnya, jadi punya kalian bukan? Punya siapa? Yang ngasih, betul? Yes. Dan itu juga berlaku terhadap hinaan, ejekan, terhadap orang-orang yang tidak suka pada kalian. Kalau kalian dihina dan kalian terima, itu jadi milik kalian. Tapi kalau kalian dihina, diejek, orang tidak suka pada Anda dan kalian diam, sampai mereka capek sendiri, it goes back to them. Itu jadi milik mereka. Jadi mulai sekarang, kalau ada orang tidak suka sama kita, so what? We don't care. Biarkan mereka tidak suka pada diri mereka sendiri. And now you know.